Ya, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1099. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Pasifista. Lalu bagian cover ada cover request yang menggambarkan 3 tanuki dipasang di rambutnya Oden. Oke, lanjut kita masuk ke bagian cerita. Chapter dimulai saat Raja Bekori mendengar berita tentang apa yang dilakukan Raja Gua, yaitu membakar Great Terminal. Jadi sekarang dia akan melakukan hal yang sama pada kerajaan Sorbet. Raja Bekori pun membakar desa-desa dan menembak orang-orang yang melakukan protes kepadanya. Nah, Kuma yang melihat hal itu tentu tidak tahan lagi. Dia pun datang ke istana raja dan menghancurkan Raja Bekori. Peristiwa ini kemudian diberi nama dengan Revolusi Satu Orang di Kerajaan Sorbet. Tak lama setelah itu, di Marejua, Gorosei Sartun mendengar bahwa ada raja yang baru di Kerajaan Sorbet. Nah, Kuma tidak bisa menolak permintaan rakyat Sorbet yang memintanya untuk menjadi raja. Namun dia masih tinggal di gereja, dan yang sebenarnya menjalankan kerajaan Sorbet ternyata bukanlah Kuma, tetapi raja yang merupakan 2 generasi lalu yang bernama Raja Bulldog. Nah, suatu hari Bonnie memakan Toshitoshinomi secara tidak sengaja. Di sini tidak diceritakan ya bagaimana Bonnie bisa mendapatkan buah itu dan mengapa buah itu ada di kerajaan Sorbet. Tiba-tiba saja tubuh Bonnie menjadi dewasa setelah memakan buah itu. Semua orang mengira bahwa Bonnie itu adalah Genie karena penampilan mereka benar-benar mirip. Selanjutnya Raja Bulldog mengunjungi gereja bersama dengan Connie. Nah, Bonnie mencoba mempraktekkan transformasinya sambil melihat ke arah Connie, sehingga wujudnya bisa menjadi sangat mirip dengan Ratu Connie. Nah, di sini ada adegan lucu karena semua orang berusaha untuk menebak siapa Bonnie dan Connie yang asli, tetapi mereka selalu saja salah. Selanjutnya Raja Bulldog membawa kabar buruk kepada Kuma. Kabar itu adalah mana Raja Bekori yang melarikan diri datang lagi, dan kini pemerintah dunia berada di pihaknya. Tersiar kabar bahwa Kuma telah menggulingkan pemerintahannya untuk mendapatkan kekuasaan. Dan sekarang yang menjadi penguasa di kerajaan Sorbet adalah raja yang jahat. Jadi setelah mendengar hal itu, Angkatan Laut pun tentu meminjamkan pasukannya untuk Raja Bekori agar raja itu bisa kembali mendapatkan kerajaan Sorbet. Kuma pun memutuskan akan mengalahkan Raja Bekori untuk selamanya. Tapi setelah itu Kuma tidak bisa ada di kerajaan Sorbet lagi. Kuma pun mempercayakan kerajaan itu kepada Raja Bulldog. Dan dia akan mengajak Bonnie untuk tinggal bersamanya di kastil dan akan memastikan Bonnie tidak menyentuh cahaya alami. Kuma kemudian keluar menemui Bekori secara langsung. Bekori didampingi oleh armada angkatan laut di tengah-tengah lautan. Bekori berkata, "Bunuh dia, dia adalah tiran yang merampas kerajaan dariku." Kuma pun menenggelamkan semua kapal-kapal itu sendirian. Nah, setelah kejadian itu, Kuma melarikan diri ke laut dan dia membentuk kru bajak laut. Dia memiliki banyak julukan jahat dan bounty yang sangat tinggi karena kekuatannya. Namun di sini kita tidak bisa melihat berapa bounty yang dimiliki oleh Kuma. Sementara itu, Bonnie tinggal di bawah asuhan Connie di kastil kerajaan Sorbet. Lalu Bonnie berkata, "Saat aku berumur 10 tahun, aku akan menjadi bajak laut seperti ayah." Nah, Kuma pun berkeliling ke penjuru dunia untuk mencari obat penyakitnya Bonnie. Dia mengunjungi semua pulau di mana dia mengirim kru topi jerami selama insiden di Sabodi. Nah, akhirnya Kuma bertemu dengan Dragon lagi di kapal Wind Grandma di tengah lautan. Semua komandan pasukan revolusi saat ini berada di kapal kecuali Sabo dan Koala. Dragon memberitahu Kuma bahwa Ivankov dan Inazuma sama-sama ditangkap dan mereka dikirimkan ke penjara Impel Down. Selanjutnya, Bello Betty menanyakan sesuatu kepada Kuma. Bello Betty berkata, "Saya ingin menjadi komandan pasukan timur, tetapi Dragon tidak akan memberikan posisi itu kepada siapapun kecuali kau mengizinkannya." Kuma pun menjawab, "Jadi seorang wanita dengan mulut buruk akan menjadi komandan selanjutnya?" "Ya, baiklah."
Nah, Dragon pun berbicara dengan Kuma tentang Vegapunk. Dragon mengatakan dia tidak pernah merekomendasikan Vegapunk kepada Kuma karena tidak mungkin untuk bertemu dengan Vegapunk yang saat ini ada di Punk Hazard. Namun sebuah insiden baru saja terjadi di Punk Hazard. Ledakan besar yang dilakukan oleh si Sarklon menghancurkan pulau itu, sehingga Vegapunk pun harus memindahkan labnya. Dragon pun berkata jika pertahanan laboratorium baru Vegapunk masih lemah, jadi Kuma mungkin saja bisa menemuinya. Kuma pun berterima kasih kepada Dragon dan dia berjanji jika sudah menyembuhkan Bonnie, dia ingin berjuang lagi bersama dengan pasukan revolusi. Dragon pun menjawab, serahkan saja takdir pada hembusan angin, kawan. Nah, di sini menarik, yaitu Dragon menyinggung nama angin. Mungkinkah angin memang kekuatan dari Mighty Dragon? Menarik untuk dinantikan. Ya, kita kembali kepada Bonnie. Dia belajar bertarung dan bahkan bisa mengalahkan orang dewasa dalam pertarungan tangan kosong. Lalu Kuma pun tiba-tiba sampai di kerajaan Sorbet untuk bertemu Bonnie. Kuma membawa Bonnie ke dalam sebuah kotak untuk menuju Pulau Egghead yang merupakan pulau yang masih musim dingin. Mereka bertemu Vegapunk yang kepalanya masih besar. Bonnie bermain dengan Sentomaru sementara Vegapunk dengan Kuma berbicara. Vegapunk berkata kepada Kuma bahwa penyakit Bonnie bisa disembuhkan. Dia akan menggunakan teknologi baru transpalantrasi sel yang belum digunakan pada rumah sakit biasa. Namun biayanya sangat tinggi, sama seperti untuk membuat sebuah cyborg. Vegapunk pun menguji darah Kuma dan terkejut saat mengetahui Kuma adalah seorang bajak laut. Vegapunk bertanya mengapa Kuma datang menemui orang pemerintah dunia seperti dirinya. Kuma bilang bahwa dia mempercayai Dragon. Lalu Kuma bertanya kepada Vegapunk apa perbedaan darahnya dengan darah manusia biasa. Vegapunk mengatakan sampelnya tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang jelas. Selanjutnya Vegapunk meminta Kuma untuk menjadi objek penelitiannya, dan dia pun akan memberikan pengobatan gratis kepada Bonnie. Kuma langsung menyetujui hal itu. Dia rela berkorban agar Bonnie bisa sembuh. Selanjutnya kita beralih ke Mariojoa. Di sini ada Gorosei Saturn yang sebenarnya sedang mendengar percakapan Kuma dan Vegapunk. Saturn berkata, Vegapunk itu tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan ini. Ya, di sini aku punya ide bagus. Kita kembali ke Pulau Egghead. Kuma dan Vegapunk masih berbicara. Kuma berkata, awalnya aku berencana menerima syarat apapun, tapi jika klonku bisa menyelamatkan nyawa orang, mungkin inilah tujuan kenapa aku dilahirkan. Vegapunk kagum dengan jawaban Kuma dan dia berkata bahwa Kuma benar-benar suci. Kuma tidak mau menerima pujian itu. Dia berkata hanyalah seorang pasifista. Nah, arti kata pasifista yang disampaikan Kuma adalah pecinta kedamaian. Vegapunk pun menjawab, saya suka kata-kata itu. Mari kita gunakan kata tersebut untuk memanggil para pejuang masa depan yang akan kita buat. Ya, sampai di sini aja segmen full story untuk chapter kali ini ya. Minggu depan tidak libur guys. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih.